sekarang saya ditugaskan untuk membicarakan masalah kelainan di ovarium. Kelainan di ovarium itu sebaiknya kita harus sedikit mundur ke belakang. Untuk membicarakan kelainan di ovarium, kita harus mengetahui hubungan organ reproduksi dengan sistem susunan saraf. Itu penting. Ya, karena organ reproduksi itu tidak berdiri sendiri, dia terhubung dengan susunan saraf pusat. Ya. Nah, yang kemarin kita lihat gambarnya. Ya. Ya. Jadi hubungan antara central nervous system, hipotalamus, anterior pituitary, hipotalamus mengeluarkan generik, pituitary anterior mengeluarkan FSH dan LH, ovarium mengeluarkan estrogen progesteron, mempengaruhi uterus, akibatnya terjadi menstruasi. Nah, jadi harus ada folikel yang viable untuk dapat distimulasi oleh FSH dan LH. Kemudian ada mekanisme umpan balik, sehingga ketika seluruh mekanisme itu berjalan secara sinkron. Nah, ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron, pasti ada gangguan. Kalau ini sinkron, maka hasil akhir adalah menstruasi. Jadi kalau ada menstruasi teratur, berarti ada ovulasi teratur. Itu pasti. Kalau ada ovulasi, pasti menstruasi teratur. Itu satu ikatan yang harus saudara mengerti. Ada menstruasi teratur, berarti ovulasinya teratur. Ovulasinya teratur, pasti menstruasinya teratur. Itu suatu yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, ini fisiologi ovulasi, dan maka membicarakan fisiologi haid senantiasa digabungkan dengan ovulasi. Kita ulangi lagi yang kemarin ya. Nah, hipotalamus, pituitari, umpan balik, ovarium, dan uterus. Organ-organ ini yang wajib Anda sebagai calon VER mengetahui. Hipotalamus mengeluarkan generik, pituitari gonadotropin, FSH dan LH, gonad steroid seks yang dijalani oleh umpan balik, kemudian terjadi respon ovarium normal. Kalau ini fisiologi harus normal, respon ovariumnya. Respon dari endometrium juga harus normal. Generik, pulsasi, sekresi, fase, amplitudo harus normal. Jalannya itu normal. Iramanya tertentu. Jadi kalau saya katakan sebagian besar dari wanita itu iramanya waltz. Itu tidak bisa dirubah. Kalau iramanya menjadi irama dangdut atau campur sari, pasti nanti ada gangguan di ovulasi, ada gangguan di endometriumnya. Jadi iramanya harus satu, waltz gitu kira-kira ya. Kemudian gonad memproduksi dan sekresi polanya juga harus normal. FSH LH itu harus normal. Kalau LH terlalu tinggi, akibatnya bahaya. Jadi harus normal. Imbangannya harus normal semuanya, ya. Ini juga umpan balik juga harus normal. Baku, ada istilah baku semuanya. Hasilnya di ovarium ada folikulogenesis, ada steroidogenesis, ada oogenesis. Kalau normal. Nah, endometrium terjadi apa? Fase proliferasi, fase sekresi, fase implantasi kalau ada kehamilan, atau fase desquamasi kalau memang tidak ada kehamilan. Ya. Hasilnya ovulasi teratur dengan siklus normal. Siklus normal itu apa? Yang bawah itu sekian hari, lamanya sekian, dan volumenya sekian. Ini ringkasan dari yang kita bicarakan kemarin sebetulnya. Ya.
teori macam-macam setelah kita ringkas jadi satu slide yang cuma ini sebetulnya yang namanya fisiologi normal itu. Ya. Jelas, Mas? Jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Nah, sekarang kalau ada gangguan gimana? Kalau ada gangguan haid, pasti ada gangguan ovulasi. Itu satu kesatuan yang tidak bisa Anda pisahkan. Tingkat hipotalamus pituitari namanya hipok-hipok. Setingkat umpan balik namanya normogonadotropin, normogonadotropin. Contohnya pada kasus sindroma ovarii polikistik. Satu-satunya yang kelainan di umpan balik itu cuma SOPK. Ovarium hipok, karena itu perifer. Pituitari saja hiperprolaktinemia. Jadi pituitari itu bisa hipok-hipok juga sama hiperprolaktinemia. Nah, pituitari sama hipotalamus WHO tipe 1. Umpan balik WHO tipe 2. Ini yang menduduki hampir 90% kasus. Nanti ini yang saudara hadapi. Ya. Terus faktor ovarium itu WHO tipe 3. Hiperhipok. Terus khusus hiperprolaktinemia WHO tipe 4. Jadi ada 3 klasifikasi WHO. 1, hipotalamus, pituitari. 2, umpan balik. Contohnya SOPK. WHO 3 itu ovarium, hiperhipok. WHO 4, hiperprolaktinemia. Haidnya aminorea. Pasti itu sentral. Kalau umpan balik yang kena, bisa PUA, bisa oligominore, bisa aminorea. Jadi kalau ada seorang wanita mengatakan PUA, dia ingin anak, pasti umpan balik yang bermasalah. Itu saja sebetulnya. Kalau aminorea, kadang-kadang dia menstruasi, kadang-kadang tidak, itu namanya umpan balik yang bermasalah. Ya. Kalau perifer, ovarium, selalu aminorea, tidak pernah tidak. Ya. Nah, kalau pituitari bisa aminorea, bisa siklusa panjang, bisa aminorea. Hampir mirip dengan umpan balik. Ya. Tapi yang paling banyak itu adalah umpan balik SOPK. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan lokasi, hipotalamus hipofise itu kompartemen 2, yang di umpan balik itu tidak ada klasifikasinya, kompartemen. Terus yang di ovarium itu 2, yang tadi itu 3, yang ini 2. Terus yang di pituitari itu 4. Nah, terus yang di uterus 1. Jadi kalau berdasarkan lokasi, dari bawah itu uterus 1, pituitari 4, ovariumnya 2, hipotalamusnya 3. Itu kalau berdasarkan lokasi kejadian. Tapi kalau kriteria WHO, tidak ada uterus itu tidak dibicarakan di WHO. Ya, ini loh yang bedanya kompartemen sama WHO. Jangan sampai keliru. WHO 1 itu uterus. Kompartemen 1 itu uterus. WHO 1 malah hipotalamus. Kompartemen 2 itu ovarium. WHO 2 umpan balik. Jadi memang ada sesuatu tadi. Ini saya dampingkan supaya saudara bisa tahu. Sedikit ada perbedaan. Ya. Kalau ada gangguan ovulasi dan haid,
Sekarang kan tadi gangguan ovulasi haid, sekarang kalau ada gangguan ovulasi, saya ulangi lagi. Ovulasi. Ada dua kemungkinan. Teratur tiap bulan menghasilkan haid. Jadi kalau ovulasi teratur setiap bulan hasilnya haid. Tapi kalau ovulasi tidak teratur atau kacau, hasilnya PUA, oligomenoria atau menoria. Ingat, kalau ada pasien dengan PUA, oligomenoria atau menoria, pasti ovulasinya kacau ini. Itu saja sebetulnya. Ini sesuatu yang mudah ditangkap, ya, tidak terlalu berbelit-belit lah. Oke? Nah, gangguan ovulasi, amenoria. Definisinya, ini definisi amenoria itu. Ya, 14 tahun, buah dada, tidak ada, haid tidak ada. Kalau sudah sampai 16 tahun, buah dada ada, haid tidak ada. Itu namanya primer amenoria. Kalau sekunder berarti pernah M3 siklus atau 6 bulan, sudah ada buah dada, itu namanya sekunder amenoria. Ini definisi setara tabulasi. Anda bisa dengan kata-kata silahkan. Diagnosanya ini WHO 1, 2, 3, 4 atau kompartemen 1, 2, 3, 4. Ini diagnosanya. Definisinya adalah sebelah kiri, diagnosanya adalah sebelah kanan. Sudah jelas. Jadi dengan satu bagan ini, satu tayangan, Anda sudah tahu. Menurut gangguan ovulasi atau haid itu apa definisinya ini, diagnosisnya di mana, Anda bisa tahu. Dari anamnesa, amenoria, dari anamnesa PUA, dari anamnesa itu kamu tahu lokasinya di mana, termasuk kriteria yang mana. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Sama dengan tadi. Ya. Cuma beda bagan. Nah, lebih dijelaskan lagi. Nah, ini yang keempat. Ya, lokasi di mana? Ini kelihatan sekali. Ya. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kalau amenoria, sekarang kita bicara amenoria dulu ya. Tadi definisinya ini sudah tahu toh, pasca menarche, siklusnya ini sekunder amenoria, ya. Ini primer dan sekunder. Ini pertumbuhannya. Kapan terjadinya pertumbuhan? Ya, male, female. Nanti kamu baca aja di sini. Nah ini. Pertumbuhan buah dada itu 10 sampai 10 tahun. Plus minus 1. Pertumbuhan rambut 11 sampai 12 tahun. Menarche antara 12 sampai usia 13. Itu penting saudara ketahui. Ya. Evaluasinya bagaimana amenoria itu? Pemeriksaannya apa? Fisik, laboratorium. Fungsi ovarium yang pertama kali yang dilihat. Jadi kemarin kita tahu fungsi ovarium, sekarang kita praktekkan untuk mendiagnosa amenoria. Ya. Fisik ini. Dengan kamu melihat fisik, kamu bisa menebak kira-kira pasien itu apa. Dengan melihat warna kulit, saudara bisa mengetahui kira-kira pasien itu larinya kemana. Ya, ini dan suara juga bisa sedikit banyak membantu kita untuk menentukan diagnosa. Ya, buah dada juga. Ya, genital juga, rambut pubis. Ya, nah ini Turner staging untuk menentukan buah dada. Jadi kalau Turner 1 dan Turner 2, ini artinya tidak ada pertumbuhan buah dada. Pertumbuhan buah dada itu mulai terjadi pada Turner 3 dan selanjutnya.
Jadi kalau pada ujian nanti Anda keluar ini, Anda jangan tanya buah dada ada apa tidak. Sebaiknya Anda tanda berapa. Kalau Anda mengatakan tanda berapa, si penguji sudah tahu bahwa Anda menguasai betul. Kalau buah dada ada apa tidak itu tidak ilmiah. Tapi Anda tanda berapa? Dok, oh tanda 2, oh berarti buah dadanya tidak tumbuh. Tanda berapa dok? Tanda 5, oh berarti buah dadanya tumbuh. Ingat ya, pakai tanner staging. Atau staging tanner oleh pubis. Nah ini, 1, 2 berarti dia tidak punya pubis. Nah, kalau 3 dan selanjutnya, itu berarti wanita itu tanner. 3, 4, dan 5 itu berarti normal pertumbuhan pubisnya. Itu penting untuk kita menghadapi kasus dengan amenorea. Ini juga skema dari tadi Anda baca saja. Laboratorium. Konsentrasi estradiol itu penting untuk menentukan. Cirinya bagaimana? Kalau estrogen tinggi, jernih dan encer mukusnya. Atau kita lakukan uji P. Pasti akan nyaut ya. Kalau ada estrogen dengan uji P, pada umumnya dia nyaut. Endometrium penebalannya itu refleksi dari estrogen. Kalau 6 mili lebih, pasti terjadi perdarahan. 95% terjadi visceral bleeding. Akan membuktikan adanya estrogen, kita lihat endometrium. Oh, kira-kira 6 mili. Saya kasih uji P, perdarahan. Pasti estrogen endogen cukup pada wanita itu. Itu. Kedua, follicle stimulating hormone. Itu yang diperiksa. Normal apa tidak? Kalau normal kadarnya seperti itu, kalau kadarnya kurang berarti hipogonadotrophic state atau lebih dari 20 hyperandrogenic state. Nah, itu ya. Nah, sekarang klasifikasi amenore karena kita bicara tentang ovarium, jadi faktor perifer di ovarium karena tugas saya kelainan di ovarium. Jadi amenorenya juga amenore yang berhubungan dengan organ ovarium. Ya. Gagalan ovarium. Hipo. Karena apa? Folikelnya hilang. Cepat. Folikulogenesis itu hilang secara cepat. Itu faktor genetik. Kasusnya apa? Dysgenesis gonal, karyotype yang abnormal, sindroma Tanner, ini Tanner, iki Tanner, maaf, ini Tanner syndrome, kalau yang itu Tanner state, ingat ya, buah dada itu sama pubis Tanner staging, kalau ini, maaf, Tanner syndrome. Itu wanita dengan kelainan di ovarium, tapi dengan karyotype abnormal, XI, atau mosaik. Ya, ini yang merah-merah ini yang saya singgung sebentar. Kalau yang lainnya Anda bisa cari di Sverov ya. Nah, kalau karyotypnya normal itu yang sering keluar Schwauer syndrome 46XI ini sering keluar, yang Tanner syndrome juga sering keluar. Atau definisi enzim 17 hidroksilase atau 20 silase. Ya, itu pernah keluar pokoknya. Ini pernah keluar, kalau yang ini sering keluar, kalau yang Tanner sering keluar, ya. Kegagalan ovarium prematur. Bisa gagal ovarium prematur, idiopatik atau karena trauma. Bisa karena radiasi, kemoterapi atau oovoritis. Yang selanjutnya sindroma resistensi ovarium, ini idiopatik. Ya. Terus yang lain lagi, gangguan lain dari tumor ovarium. Ini, maaf. Sorry. Nah, tumor ovarium ini bukan urusan kita.
Ini urusan onkologi. Ya. Yang keempat, yang ketiga ini nyelempit di sini penyebab multifaktorial. Apa? Sindroma ovari polikistik. Ya. Sebabnya bukan di ovarium, ekstra ovari, tapi akibatnya kena organnya ovarium. Maka ini disisipkan di sini juga. Dalam pembagian amenorrhea klasifikasi ovarium yang periferi. Ya. Nah, kalau kita menghadapi kasus amenorrhea, apa yang kita kerjakan? Ada 3 senjata yang Anda bisa pakai. Pemeriksaan hormonal langsung, skema dari Marshak, atau ketiga, uji progesteron. 3 senjata yang bisa kita pakai. Ya. Kasus dengan amenorrhea ada 3 senjata yang Anda. Tinggal milih salah satu yang mana. Ya. Sekarang kita milih hormonal dulu. Oke. Ingat, singkirkan kehamilan dulu. Pasien datang, periksa planotes, bisa cepat, oke, lihat negatif. Anda bisa lakukan pemeriksaan FSH, LH, E2, dan prolaktin. Tapi dengan catatan outflow harus normal. Artinya uterus ada, vagina ada, himennya tidak imperforata. Itu harus dibuktikan dulu secara pemeriksaan fisik. Dengan pemeriksaan VT atau USG. Ini harus ada dulu. Kalau ini normal, kamu boleh langsung melakukan pemeriksaan FSH, LH, E2, dan prolaktin. Ada 3-4 kemungkinan. FSH normal atau sedikit turun, prolaktin dan E2 normal, SOPK. Langsung kamu mengatakan, ini SOPK, Bu. Normo-normo, WHO tipe 2. Kalau kamu periksakan laboratorium, keluarnya AUB ini dan jadi kalau wanita datang dengan keluhan AUB atau oligo atau amenorrhea, WHO tipe 2. Hampir dipastikan betul. Pasti hormonnya seperti itu. Ini polanya hormon. Tidak mungkin meleset. Nah, kalau PRL tinggi, prolaktin tinggi, hiperprolaktinemia, pasti WHO tipe 4. Pituitari yang bermasalah. Ya. Atau keluarnya oligo atau amenorrhea. Paling sering oligo atau amenorrhea. FSH tinggi, E2 rendah. Prematur ovarian failure. Kegagalan ovarium. Hipo, periferi. WHO tipe 3. Dengan sekali pemeriksaan, Anda bisa tahu pasien itu berada di posisi mana. Tapi ingat, uterus, vagina, himen, semuanya normal. Selalu amenorrhea dia. Kalau rendah-rendah semuanya, amenorrhea hipotalamus. Hipo. Ya. Terus WHO tipe 1. Keluarnya pasti amenorrhea. Ini senjata pertama kali. Saya langsung periksa hormon. Ingat, outflow harus normal. Baru kamu lakukan pemeriksaan. Ini mahal, pemeriksaan ini mahal. Dah? Nah, Marshak lebih sederhana lagi. Dibagi atas 3 grup. Marshak grup 1, Marshak grup 2, Marshak grup 3, Marshak grup 4. Dia hanya lihat buah dada sama uterus. Ada buah dada, tidak ada buah dada, ada uterus. Oh, ternyata ini sentral atau periferi. Ovarium loh.
sama hipotalamus hipofise. Dia tahu dengan melihat ini. Karena buah dada itu dipacu oleh estrogen. Bila estrogen tidak ada atau menurun, berarti buah dada tidak ada. Itu lokasinya bisa hipotalamus hipofise atau ovarium. Dengan itu dia. Atau grup 2, buah dada ada, tapi uterus tidak ada. Terkenal RK sama TFS. Ini sering keluar. Dan banyak teman-teman yang tidak bisa menjawab ini. Hati-hati. Waktu di Surabaya ini dikeluarkan. Banyak yang tidak ngerti. Buah dada positif, uterus negatif, RK atau TFS. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, kelainan di seks kromosom. Kalau semuanya ada, sorry. Kalau semuanya ada, evaluasi seperti amilosekunder. Ya. Ini paling sederhana, masak ini tidak membutuhkan hormonal. Dengan cepat dia bisa tahu. Nah, ini masak punya. Grup 1, buah dada tidak ada, uterus ada. Produk estrogen negatif. Buah dada tidak ada, estrogen rendah. Periksa FSH. Kalau FSH tinggi, berarti ovariumnya gagal. FSH tinggi, hiper, hipok. Kalau FSH rendah, hipotalamus pituitari, hipok. Ini masak. Tidak ada buah dada, uterus ada, langsung dia periksa FSH. Tinggi, ovariumnya bermasalah, rendah, hipotalamus pituitari bermasalah. Langsung dia tahu. Karena estrogen buah dada tidak ada, tanda 2, berarti estrogennya sangat rendah. Karena tidak bisa memacu pertumbuhan buah dada. Maka langsung FSH yang dia periksa. Bisa sentral, hipotalamus pituitari, atau bisa periferi, ovarium yang gagal. Nah, kalau ovarium gagal, E-nya rendah, apakah kelainannya di organ ovarium, katakanlah suatu pabrik, apakah pabriknya itu ambruk, atau pabriknya itu ada, mesin-mesinnya ada, tapi tidak bergerak semuanya karena pegawainya lockdown. Dia tidak bekerja. Pegawainya itu apa? Sintese E, jadi enzim. Itu tidak ada. Pegawainya orang-orang. Podo tidak berproduksi sama sekali. Podo karo gedungnya ambruk, rubuh. Gitu loh. Sama. Ya. Nah, kalau hiperhipok, langsung kamu periksa kromosom karyotyping. Nah, ini jadinya. Non-androgenik atau androgenik. Langsung diperiksa kromosom karyotyping. Nah, sindrom Turner syndrome. Contohnya. Ya, nanti Anda baca bagaimana cara ini. Yang 2, Kleiner syndrome and variant, ini juga. Ya. Nah, kalau E2 organ ovariumnya tadi sudah Turner syndrome atau yang satunya, yang tahu kelainan di sistem enzim. Bagaimana caranya mendiagnosa? Nah, ini. Nah, kalau enzim 17 alfa tidak ada, enzim yang di bawahnya ini 12 desmolase ini tidak terbentuk, otomatis estrogen akan rendah di sini. Tapi bukan ovariumnya yang rusak, tapi pegawainya yang tidak ada ini. Pegawainya yang berada di sini itu bolos ini, tidak datang ini.
otomatis tidak terjadi produksi sampai estrogen. Dihambat di sini. Itu steroidogenesisnya terganggu di sini. Ya. Nah, 17 alfa hidroksilase. Kortison rendah, ECTA naik. Ini yang menimbulkan hipertensi. Nah, hipertensi. Jadi kalau pasien dengan kelainan di perifer ada hipertensi, pasti enzimnya yang bermasalah. Kalau hipertensinya tidak ada, pasti organ ovariumnya yang rusak. Maka kromosom karyotyping yang diperiksa. Ya, jadi gampang. Itu ACTH. Ini kamu baca saja. Nah ini. Sekarang yang berikutnya. Kalau folic acid hormon rendah, hipok, hipotalamus atau pituitari. Ini FSH tinggi, E2 rendah. Hipergonadotropin, hipogonadisme. Periksa tekanan darah. Ya. Kalau tekanan darah normal, gonadal dyskinesis. Periksa karyotyping. Kalau tekanan darahnya tinggi, 17 alfa hidroksilase. Gampang toh? Oh, kalau tekanan darah normal berarti sindrom Turner. Kalau tekanan darah tinggi berarti enzimnya yang bermasalah. Sama-sama di organ ovarium. Makanya E2-nya rendah, FSH-nya tinggi. Saya tanya, kenapa FSH-nya bisa tinggi? Tolong. Yang orang enggak jelas tuh, Mbak. Kenapa FSH-nya tinggi? Itu dok, karena umpan balik karena estrogennya kan itu rendah, FSH terus merangsang untuk produksi terus, tapi ternyata estrogennya rendah. Gini ya. Karena rendahnya. FSH itu yang makan siapa? Yang makan FSH itu siapa? Kalau FSH dilempar oleh hipotalamus, dimakan siapa? Ovarium, Prof. Ovarium. Nah, kalau ovariumnya sakit, kita mau makan enggak? Tidak. Enggak. Nah, berarti FSH-nya jadi tinggi. Iya. Iya toh? Iya. Disuapin enggak mau ya, malah makanannya tinggi. tambah banyak. Iya, tambah banyak. Jadi kalau FSH tinggi berarti organnya itu enggak mau makan. Ovariumnya rusak. Jelas toh ya? Iya, Bro. Ya itu saja. Nah, ovarium rusak dia enggak mau makan FSH. Pasti FSH-nya naik. Itu saja cukup. Ya. Nah, kalau FSH-nya naik, ovariumnya enggak mau makan loh. Apa ovariumnya itu rusak? Apa ovariumnya itu hilang? Atau ovariumnya rusak karena dioperasi umpamanya begitu? Nah, itu kalau itu tekanan darahnya mesti normal. Tapi kalau ovariumnya baik, kok nggak mau makan ya? Oh, ternyata tensinya tinggi. Oh, berarti enzimnya yang bermasalah. Jelas? Jelas. Ini? Jelas, Prof. Jelas ya? Iya. Ya. Teruskan sekarang. Nah, sekarang kalau ini yang serum FSH-nya rendah. Hipok. Langsung kita periksa CT scanning atau selatursika. Ada lesi apa tidak ada lesi. Atau kita periksa juga genera stimulasi tes. Ya. Genera dilempar oleh hipofise, siapa yang makan? Coba. Hipofise melakukan genera sing mangan genera itu siapa? Hipofise anterior, Dok. Hipofise anterior. Nah, kalau terjadi hipofise anterior itu memproduksi ini, terjadi normal FSH dan LH, berarti gangguannya pada hipofise. Hipotalamus. No. Hipotalamus ya. Oh, FSH-nya normal kok. Oh iya ya. Iya toh? Okay. Tapi kalau dikasih GRNH tidak ada respon, berarti yang sakit
pituitari. Hipofisisnya. Iya toh? Iya. Ya, Prof. Iya toh? Ya, Prof. Kalau hipotalamus mengeluarkan generik, terus generik dikeluarkan, terus FSH-nya nyaut, berarti hipotalamus lobus anteriornya normal. Hipofisenya normal. Hipotalamusnya ada gangguan. Ya toh? Tapi kalau generik diberikan tidak ada respon sama sekali, FSH dan LH itu tidak bergeming, berarti yang rusak anterior hipofise. Sudah jelas? Jelas, Prof. Nah, Jelas, ini Prof. hati-hati loh. Ini tolong ini diperhatikan betul. Ya. Untuk mengetahui lesinya itu di mana itu dari sini. Ya. Kita beri genera tes. Ini genera tes caranya. Ya. Nah, ini seluruhnya yang tadi kita ajarkan di sini kuncinya. Kalau levelnya tinggi, blood pressure-nya normal, itu berarti kromosom karyotyping. Kalau hipertensi, enzimnya yang bermasalah. Kalau FSH-nya rendah, nah disinilah letaknya, Prof. Lesinya di mana? Ini kamu. Sudah jelas, ini dari grup 1 dan grup 2. Jelas? Iya, Prof. Jelas, Prof. Jelas ya? Iya. Jelas. Mudah ditangkap toh ini? Iya. Iya, Prof. Jelas. Sistematis sekali, Prof. Jelas ya? Ya. Nah, ini keseluruhannya lagi diulang di sini. Biar Anda tambah pinter. Ya, nanti dibaca aja. Oke? Sekarang kita lanjutkan ya. Iya, Prof. Nah, aminore primer 2, Marsha. Nah, ini. Dada positif, uterus negatif, RKH, Mayer-Hauser syndrome atau testicular venisiasi syndrome. Hanya 2 penyakitnya. Ini pernah keluar. Banyak yang tidak bisa. Ada buah dada, organ uterusnya tidak ada. Hanya 2, RK sama TFS. Dah. Pasti betul kalau kamu menjawab itu. Nah, ini. RKH. Ini pertumbuhan ductus Mulleri terganggu. Ya. Ini RKH. Ini RKH. Nanti kamu pelajari saja. Ya. Ini RKH. Ini RKH. Ini RKH. Nah, ini TFS. Pathogenesis androgen sensitivitas syndrome. Ini karena adanya mutasi daripada gen. Ya, contohnya ini. Nah, ini mutasinya. Jadi kalau tidak ada mutasi, lampunya bisa nyala. Tapi kalau ada mutasi, antara stop kontak sama tempatnya itu tidak sama. Ini 2, tempatnya 3. Jadi kan tidak bisa masuk, toh? Makanya jadi meleret seperti ini. Ini, karena mutasi daripada reseptornya ini. Sehingga jadi penyakit di sini. Tidak bisa nyala dia. Ini dibaca saja nanti. Pembagiannya banyak pembagiannya itu. Istilahnya juga banyak. Oh, ini sindrom namanya itu banyak sekali. Istilahnya androgen sensitive syndrome itu banyak sekali. Salah satunya TFS itu tadi. Family testicular syndrome. Ya. Ini dibaca ya. Ini banyak ini. Ya. Nah, skip saja ya. Nanti kamu baca kalau. Nah, ini pembagiannya. Sorry. Nah, ini pembagiannya. RK dan TFS. Kromosom karyotyping yang RK itu XX. TFS ada XI-nya. Ada I-nya. Yang RK itu bukan herediter, kalau yang TFS itu kemungkinan herediter. Nah, RK itu rambut seknya normal wanita. Kalau yang TFS itu sedikit sekali rambutnya. Testosteron yang di RK itu normal, yang di TFS itu naik testosteronnya. Karena ada I-nya itu tadi. Kelainannya
itu sering terjadi, itu jarang. Jadi kalau RK itu pasti kemungkinan diikuti dengan ginjalnya satu dan lainnya. Traktus uropoetika itu kadang-kadang ada gangguan. Jadi ini harus diperiksa traktus uropoetika. Dan jatuhnya di sini. Apalagi? Periksa apalagi? Nggak tahu. Kalau Anda tahu, periksa traktus uropoetikanya. Pasti Anda betul. Terus organ gonad normal. 5% akan menjadi ganas karena ada unsur E-nya itu. Jadi harus digonadektomi di sini. Harus diambil gonadnya supaya tidak terjadi kanker. Ya. Nah, ini diagnosa ya. Nah, ini sudah ya. Ini kamu baca saja nanti penata laksanaan. Ya. Nah, ini tadi urean yang tadi. Periksa ini antara RK dan TFS ini pembagiannya. Nah, ini bagaimana terapinya? RK tidak perlu HRT, TFS perlu hormon replacement terapi karena TFS tidak punya ovarium, RK punya ovarium. RK itu bisa punya anak apa tidak? Tolong dijawab. Tidak, Prof. Nggak bisa, Prof. Tidak, Prof. Nggak punya terusnya nggak? Tapi Terusnya dong. gini, tapi bisa ovulasi enggak RK? Bisa. Pasti bisa, Prof. Nah, kalau ovumnya diambil tuh dikawinkan sama spermanya laki-laki, bisa ada embrio enggak? Bisa. Bisa, Prof. Nah, cuma tidak bisa ditanam. Iya. Iya, Prof. Iya. Ya. Ya. Itu kemarin 2 tahun yang lalu itu di luar negeri di mana ya? Saya lupa tapi saya enggak datang, teman saya datang. Orang yang mau meninggal itu dia menyerahkan rahimnya. Rahimnya diambil dipindahkan ke wanita RKH. Ditanam di situ rahimnya, tumbuh rahimnya, terus langsung divertilisasi, terus dimasukkan ke rahimnya yang baru itu, yang transplantasi itu. Waktu dia bicara itu hamil 9 bulan pasiennya. Wow. Hebat ya. Dengan rahim orang yang meninggal, dipindah transplantasi rahim. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, di sini jadi Prof. Ikram Syah, kemarin waktu kita rapat, dia mau mengusulkan surrogate mother. Jadi dititipkan di rahim orang lain. Jadi beliau benar, saya kira itu sama dengan orang yang tidak bisa nedai, terus ditetekkan ke orang lain. Sebetulnya kalau menurut hukum agama tidak masalah, dia bilang gitu. Dia baru mau mengusulkan surrogate mother itu. Jadi itu masih bisa punya anak sebetulnya ini. Ya, kalau ini sama sekali tidak bisa, dia tidak punya ovarium. Sudah jelas? Iya. Jelas, Prof. Ya, ya. Nah ini RK sama TFS ini, ya. Nanti Anda baca saja. Ini ambigus genitalis. Ini tolong dibaca saja. Karena ambigus genitalis itu dimuarti saya sebagai ketuanya. Perubahan organ genitalia. Saya sebagai ketua divisi ambigus genitalis. Lalu kita ada, saya ketuanya, terus ada urolognya, ada ahli jiwanya, ada agamanya. Kalau Islam ya kita panggil Islam, kalau Nasrani ya kita panggil tokoh Nasrani. Kemudian ada ahli anak-anak, kita berhimpun. Tiap setahun itu pasti ada 2 kasus dengan ambigus genitalis. Ya, ini menarik sekali. Ya, jadi sampai ke pengadilan biasanya. Jadi waktu itu kita ketemu 1 orang itu didiagnosa laki-laki oleh orang tuanya. Sampai SMA itu laki-laki. Perempuan, didiagnosa perempuan. Sampai SMA itu dia di Muhammadiyah. Jadi anunya itu gaungnya itu sampai bawah itu sekali. Tapi perawaan tubuhnya itu seperti anak laki-laki. Tapi dia dikelompokkan ke wanita. Kemudian kalau olahraga selalu juara dia. Lari ya nomor 1, pialanya, lempar lembing ya nomor 1. Oh, yang dia itu laki-laki kok. Tapi kelaminnya tuh ambigus gitu loh. Lalu datang ke kita rapat, kita anukan,
Kita periksa, kita putuskan, kita periksa kromosom apa, dia itu laki-laki. Terus kita rapat dari pemuka agama gimana? Oke, setuju dia laki-laki. Kemudian masuk ke persidangan, orangnya orang Boyolali, yang datang teman saya dari bagian anak-anak. Saya yang datang Pak Tejo, ya sudah kamu yang datang. Dia yang mempertahankan. Laki-laki, ijazah dari SD sampai SMA itu dirubah semuanya jadi laki-laki. Nah, itulah. Banyak kasusnya itu banyak sekali. Ya, ambigus genitalis ini. Nah, ini ya, caranya, step-stepnya bagaimana, ini ada semuanya. Nah, sekarang yang akhir itu progesteron test. Nah, ya. Nah, FSH, SF-nya tinggi atau rendah. Nah, lalu yang sebelah kanan prolaktin diperiksa. Ya, kalau FSH-nya, TSF-nya itu rendah atau tinggi, itu gangguan tiroid sudah selesai. Tapi kalau yang tidak, periksa beta HCG. Dia tidak hamil, progesteron challenge test. Dikasih progesteron, dosis 10 mili, ditunggu 5-7 hari. Nah, ada perdarahan withdrawal atau tidak ada perdarahan. Kalau ada perdarahan withdrawal, berarti estrogennya normal. Jadi kalau kita kasih progesteron ada withdrawal, berarti estrogen endogennya normal orang itu. Berarti buah dadanya ada. Penting itu ya. Nah, orang itu tergolong amenore anovulasi kronik. Yaitu apa kasusnya? SOPK. SOPK. SOPK kasus ini. Ya. Duanya tinggi, folikulogenisnya ada. Ada, tapi tidak bisa ovulasi. Folikulogenisnya ada, tapi tidak sampai folikel de Graaff. Matur, cuma folikelnya itu tidak matur semuanya. Preantral folikel atau antral tidak sampai preovulasi. Folikelnya banyak, seperti roda pedati. Itu namanya SOPK. Jelas ya? Dikasih progesteron, ada jawaban SOPK. Tidak ada jawaban karena low estrogen product. Rendah produksinya, karena tidak ada jawaban. Nah, estrogennya rendah, produksinya tidak ada, kita kasih estrogen dan progesteron. Step berikutnya, kan itu step by step. Dosisnya seperti itu. Tidak ada perdarahan, kita kombinasi EP. Nah, 7 hari gimana? Nyaut atau tidak? Perdarahannya tidak ada atau perdarahan ada? Kalau perdarahannya ada, FSH diperiksa. Tinggi atau rendah atau normal. Nah, kalau tinggi berarti kegagalan di ovarium. Kompartemen kedua. Ini pakai kompartemen. Terus periksa ini. 1, 2, 3. Kalau low, normal FSH, MRI. Oleh radiologi. Ada adenoma apa tidak? Kalau tidak adenoma berarti kompartemen ketiga. Kalau tidak ada berarti hipotalamik amenorrhea kompartemen keempat. Termasuk juga hiperprolaktin EMI bisa dimasukkan ke sini nanti. Nah, karena kelainan hiperprolaktin ini di pituitari atau ada adenoma apa tidak. Ini step by step, langkah demi langkah.
Ya, itu kalau tidak ada perdarahan. Nah, ini pemeriksaan karyotyping dan anti CYP21. Ini yang diperiksa untuk yang kegagalan ovarium. Nah, sekarang kalau withdrawal bleeding-nya negatif, tidak ada. Nah, uterus dan vaginanya ada apa tidak? Yang di sebelah kanan, blind atau absen uterus dan vagina. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau uterus dan vaginanya ada tapi tidak nyaut, berarti kelainannya di endometrium. Bisa karena TB endometrium, bisa karena Asherman syndrome. Ketemu. Oh, ini Asherman syndrome. Oh, ini TB endometrium. Karena uterus dan vaginanya itu ada, tapi uterusnya itu lengket. Kafum uternya hilang. Karena fusi endometrium satu sama lain. Karena ada proses TBC atau Asherman syndrome. Ya. Nah, kalau vagina dan itu absen, sorry. Nah, nanti kita lihat. Nah, kalau absen, tidak ada uterus dan vagina. Atau ada tapi absen atau tidak ada. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, kalau tidak ada simptom tiap bulan, dia tidak merasa haid, tidak merasa sakit perut, berarti kelainannya pada ini. Periksa rambut pubes. Kalau rambut pubesnya normal, ini ketemu. Kalau rambut pubesnya tidak normal, TFS. Karena dia tidak punya simptom pada saat menstruasi. Tidak pernah sakit perutnya. Kalau ini perutnya sakit. Karena apa? Karena ada darah menstruasi yang tidak bisa keluar. Nah, gangguannya pada anomali ductus mulleri atau sinus urogenitalis. Ya. Ya. Nah, ini. Sudah jelas? Gimana? Jelas belum sampai sini? Jelas, Prof? Ya, jelas, Prof. Jelas ya? Ya, Prof. Dah. Ketemu, langsung kamu ketemu penyakitnya itu apa-apa, langsung ketemu dengan bagan ini sudah selesai kita. Nah, ini yang dyskinesis gonad, ya. Nah, ini tadi. Ya, ini kamu belajar saja ini. Ya. Ini Turner syndrome tadi yang sudah saya bicarakan tadi. Flower syndrome ini pernah keluar loh ini, hati-hati, ya. Nah, itu prematur ovarian failure, ya. Apa itu? Prematur ovarian failure adalah prematur ovarian failure primer ovarian defect characterized by absent menarche, primer amenorrhea, or premature depletion of the ovarian follicle sebelum usia 40 tahun. Sekunder amenorrhea. Bisa sekunder amenorrhea sebelum usia 40 tahun lama-lama berhenti, atau primer amenorrhea dari awal tidak pernah menstruasi. Itu definisinya. Ya. Istilahnya macam-macam. Ada 3 istilah. Ovarian insufficiency, hypergonadotrophic hypogonadisme, hypergonadotrophic amenorrhea, prematur menopause atau early menopause. Itu ini dia. Background-nya. Prematur ovarian failure atau ovarian insufficiency. Ada 2 istilah.
itu medical inaccurate dan ovarian follicle activity intermediate recovery, ya. Ini bisa terjadi kehamilan karena hanya insufisiensi. Kadang-kadang bisa terjadi kehamilan. Kita berusaha dipacu, bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau yang value, tidak mungkin terjadi kehamilan. Wong sudah gagal. Nah, ini tidak mungkin terjadi kehamilan. Ini bisa kita tolong dengan obat-obatan induksi ovulasi dengan dosis tinggi. Itu WHO tipe 3 dan 4. Itu nanti kamu akan dipelajari stimulasi pada WHO tipe 3 dan 4 oleh pembicara yang lain, bukan saya. Ya, ini bisa terjadi kehamilan. Karena itu baru insufisiensi. Kalau ini sudah gagal total, ini tidak bisa. Nah, insufisiensi itu apa? Hipotalamus pituitari tidak bisa memacu ovarium. Ovariumnya gagal di sini. Namanya primary ovarian insufficiency, POI. Tapi kalau di sini hipotalamus pituitari yang failed, dia tidak bisa memacu ovarium. Itu sekunder ovarian insufficiency. Ya, lain. Namanya insufisiensi, tapi ini namanya POI. Kalau masalahnya di ovarium, itu namanya sekunder. Kalau masalahnya di hipotalamus, failnya di sini. Itu failnya di ovarium. Ya. Nah, ini. Ini seperti ini. Patofisiologinya, ya ini. Satu. Nah, ada istilah. Jadi, prematur ovarian insufficiency, yang pertama occult prematur ovarian insufficiency. Jadi, ada tapi tersembunyi. Hasilnya seperti ini kalau diperiksa. FSH-nya itu basal. Tidak respon terhadap terapi FSH. Ini occult. Yang kedua, biosemic insufficiency. Ya, dengan unexplained infertilitas. Level FSH-nya meningkat. Tidak respon terhadap FSH terapi. Yang ketiga, ini. Agak naik. Oligo, poli, dan aminorea. Yang terakhir, gagal. Jadi itu bertingkat. Occult, biogemi, overt, akhirnya jadi prematur ovarian failure. Kalau prematur sudah tidak bisa kita tolong apa-apa ini. Ya. Nah, ini. Klinikalnya. Occult itu seperti apa, biochemical seperti apa, overt itu seperti apa, failure itu seperti apa. Ini profil hormonnya. Ya. Infertilitasnya menurun, tapi masih bisa hamil. Ya, dengan pacuan yang luar biasa. Kalau yang ini tidak bisa sama sekali, 0, 0 sama sekali. Karena itu sudah failure, sudah gagal. Nah, posisi pasien Anda itu di sini, atau di sini. Anda masih bisa berusaha untuk menolong dia hamil. Masih bisa. Tapi kalau sudah sampai ke failure, ini tidak bisa sama sekali. Ya. Kalau sekunder, ovarian insufficiency, tumor. Ini, masing. Nah, sebagainya ini. Ya. Nah, ini. POI atau POF. Ada dua patogenis. POI, spontan POI,
yang satu iatrogenik, yang satu spontan. Ini patogenesis, tolong dibaca saja, ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena ini sesuatu yang sulit memang. Saya lewati saja ya. Nah, spontan prematur oval value yang spontan itu karena hilang folikelnya, tahu-tahu hilang folikelnya ini. Nggak tahu kenapa. Nah, ini juga. Ya, ini pembagian. Ini sudah sulit kalau ini sudah. Ya. Mekanismenya. Tolong dibaca saja. Tolong Anda baca. Nah, ini yang sering kita jumpai. Ini efek radiasi. Jadi kalau ada wanita diradiasi, ini efeknya. Ya, di sini. Jadi kapan kita embryo cryopreservation, kita ambil folikelnya pada saat sebelum mereka menjalani terapi, kemudian kita simpan. Atau kita fertilisasi dulu, embrionya kita simpan. Atau oosisnya kita simpan, atau ovariumnya kita ambil. Kita simpan. Saya pernah lihat di Afrika, itu ovariumnya diambil, disimpan, lalu pasiennya mendapat radioterapi, waktu di Afrika saya lihat, kemudian mereka sembuh, terus ovariumnya itu ditempelkan di bawah kulit perut. Ternyata nyaut, FSH-LH itu nyaut. Lalu ngambilnya mengambil oosit langsung diambil saja di bawah kulit, langsung divertilisasi. Ini ovarium tissue cryopreservation, itu diambil ovarium, simpan, kemudian ditanamkan lagi, itu di bawah kulit. Tapi kalau yang di Jepang itu dimasukkan di ligamentum latem. Kalau waktu saya lihat di Afrika itu dia di bawah kulit. Ternyata bisa tumbuh. Tapi yang di bawah kulit kelihatannya untuk hormonal. Jadi tidak pakai HRT, tapi ovariumnya itu yang dipakai supaya dia tetap masih hormonnya masih jalan. Kelihatan steroidogenesis dipertahankan. Tapi tidak sampai IVF, kelihatannya begitu. Ya. Nah, kemoterapi. Ini juga, tolong kalau kamu dikonsulkan radiologi, obat-obat apa yang aman dipakai untuk kemoterapi? Nah, ini obat-obatannya. Ya, kamu pilih yang sangat rendah dosisnya, sangat toksisitasnya, ini yang kamu berikan ke sebaiknya dikasih terapi ini gitu. Ya. Kamu ditanya oleh Bapak radiologi bagian onkologi, terapinya ini sebaiknya, ya. Nah, sebab kadang-kadang kita memberi generik agonis leprofil asetat sebelum terapi ini. Mekanismenya kerja itu seperti ini. Ya. Supaya kalau nanti hamil tidak terganggu ovariumnya, itu kita kasih generik agonis. Jadi siklus ovulasi itu kita hambat sampai folikel primer tidak berlanjut. Sampai terapinya selesai, baru kita lepas, baru pasiennya itu berlanjut lagi ovulasinya, sudah tidak kena polusi kemoterapi. Tapi ini masih kontroversi. Ya. Diagnosis kriteria POV dan PO itu ini. Ya. Diagnosis kriterianya. Ya. Baca saja. Nah, ya. Ya, tolong dibaca.
Penanganannya bagaimana? Terapi hormonal, kapan diberikan estrogen, ya. Penggunaannya untuk apa? Untuk apa ini? Nah, sekarang sindrom polikistik. Sekarang kita kembali ke yang terakhir, multifaktorial. Jadi endomorf polikistik itu dimasukkan ke kelompok yang ovarium, periferi. Tapi ini multifaktorial. Sebetulnya ovariumnya sebetulnya tadinya tidak apa-apa, tapi oleh karena ada masalah di umpan balik, akhirnya folikelnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Ini namanya seperti roda pedati ini. Ya. Patofisiologi teman-teman sudah waktu kita di Alila itu sudah ya. Saya tidak akan membicarakan lagi. Ya, Anda sudah punya ini slide-nya saya kira. Nah, kriteria diagnosa SOPK. Nah, kita masih memakai kriteria dari Rotterdam. Ini yang kita pakai. Ya, ini kita pakai. Rotterdam. Ya, polikistik, oligoovulasi, anovulasi, atau hiperandrogenisme. Ini tiga ini yang kita pakai. Karena kita pakai kriteria Rotterdam 2014. Kalau ini kita tidak pakai, yang ini kita tidak pakai. Ya. Nah, kalau yang di Rotterdam ini ada beberapa kemungkinan. Ya, bisa fenotip A, fenotip B, fenotip C, fenotip D. Ini, ya, macam-macam. Oligoaminore atau anovulasi. Akibat sekresi hormon gonadotropin tak sesuai produksi LH lebih tinggi dari FSH. Maka terjadi kondisi oligoaminore atau anovulasi. Kenapa? Karena FSH lebih rendah daripada LH. 1. 2. Hiperandrogenisme. Ini, ya. Nah, jadi androgen itu tidak diproduksi oleh ovarium saja, tapi juga diproduksi oleh adrenal. Ya, tapi ovariumnya cukup tinggi produksinya. Ya. Nah, hiperandrogenisme itu bisa klinis, bisa laboratoris. Ini yang klinis. Hirsutism, alopecia, atau akne. Ya. Nah, ini pertumbuhan rambut. Nah, ini staging dari Fermi Gallery staging. Ini klasifikasinya. Ya. Kalau kurang dari sekian ini saja ini. Kalau lebih dari sekian ini kriterianya. Ya. Nah, laboratori free testosteron atau OR pembagian ini. Ya. Nah, kemudian gambaran polikistik di sini. Folikelnya 2-9 mm atau volumenya di atas ini. Ya. Diambil sebetulnya aturannya pada hari ketiga sampai kelima. Spontan menstruasi atau setelah pemberian P treatment. Nanti hari ketiga dilihat folikelnya seperti apa. Kalau ragu-ragu diperiksa pada hari ketiga menstruasi. Kalau ketemu seperti ini berarti gambaran ovarium polikistik. Ya. Nah, ini resistensi insulin. Kalau teman-teman melihat ada seorang wanita yang kadang-kadang gitok ireng-ireng gini atau sebelah sini itu karena hiperinsulinisme. Namanya akantosis nigricans. Ini akantosis nigricans. Ini karena kadar insulinnya tinggi. Nah, ini ya pemeriksaannya. Ini AMH.
AM-nya pada pasien anovulasi, yang anovulasi PCOS ini seperti ini. Kalau yang ovulasi PCOS seperti ini AM-nya, kriterianya. Yang normal seperti ini, ya. Ya. Dampak kliniknya pernah ini Anda lihat ini waktu di Alila, ya. Ini dampak klinik yang kita hadapi. Nah, yang sering kita berkutat di infertilitas, ya. Ini dampak kliniknya seperti ini, ya. Nah, kasusnya ini di tengah. Kalau pada remaja, hirsutism, obesitas, oligoamenorrhea antara usia 14 sampai 19 tahun, ya, diagnosisnya. Atau ya, atau yang ketiga. Nah, kalau kita menjumpai seorang remaja seperti ini, kemungkinan dia SOPK, remaja, ya. Jadi datang kepada Anda dengan keluhan seperti ini, pasti ini SOPK. Ya. Kalau usia reproduksi, ini kasusnya variasinya banyak sekali. Amenorrhea, ada yang PUA, macam-macam kriterianya. Saya kumpulkan tuh keluhannya tuh sampai ada 6 macam keluhan ibu-ibu dengan SOPK itu. Saya kumpulkan seperti ini kira-kira, ya. Dampak kliniknya. Saya kembalikan lagi. Tolong diperhatikan di sini, ya. Nah. Ovarium TK bermasalah, androgen tinggi. Jadi suasana ovarium androgenik. Kalau suasana ovarium androgenik, hasilnya folikelnya mengalami atresia folikel. Anovulasi, keluarnya pasien itu amenorrhea. Tapi kalau di samping itu estronya tinggi, estron itu estrogen yang tidak dirubah menjadi E2, jadi E1 ini. Lalu dia non-siklik, dia akan mengganggu uterus sehingga terjadi hiperplasi. Keluarnya PUA. Pasien kalau estronnya tinggi, dia datang dengan keluhan PUA. Tapi kalau estronnya tidak tinggi, dia datang dengan amenorrhea. Hati-hati. Nah, bisa PUA, bisa oligoamenorrhea. Kalau PUA berarti estronnya tinggi. Bisa mempengaruhi endometrium, terjadi perdarahan yang tidak teratur. PUA dasarnya kita sudah pernah tahu, April 2011. Pada waktu Anda di SPOG kan sudah dipelajari ini, PUA berdasarkan kriteria ini. Ada hubungannya dengan uterus, tidak ada hubungannya dengan uterus. Kalau ada hubungannya dengan uterus, namanya palem. Ya itu. Kalau tidak ada hubungannya dengan uterus, namanya koin. Yaitu penyakitnya ini. Cuma di sini nyelinap. Ovulator dysfunction. Masuk di sini dia.
Ini yang menyebabkan SOPK mengeluarkan keluhan puah. Dia nyelinap di sini dia. Disfungsi ovulasi. Langsung periksa USG transvaginal. Lihat endometriumnya tebal apa tipis. Dan lihat ovariumnya ada OPK atau tidak, ovarium polikistik apa tidak. Kalau ada, ditegakkan, berarti unopposite, berarti sebentar, berhenti dulu. Ini oligoamenore, kita tes progesteron. Singkirkan dulu, tes progesteron. Nah, kalau ada perdarahan, berarti estrogennya cukup. Opposite berarti. Yang kanan tidak usah dipikir. Nah, sama. Jadi kalau dia datang dengan PUA langsung USG transvaginal, ketemunya pasti tipe 2. Kalau aminore, kalau kasih progesteron test, ketemunya ya WHO tipe 2. Karena nyaut. Perdarahan lucut ada. Berarti unopposite. Nah, diagnosisnya sama-sama SOPK, tapi datangnya berbeda. Yang satu pakai PUA, yang satu aminorea. Ini hati. Kalau keluar ujian hati-hati. Ya. Penangannya, modifikasi hidup, vitamin D, banyak itu. Lihat berat badannya, dilihat. BMI-nya. Ya. Nah, kalau gangguan haid, mengatur, mencegah dampak negatif dari unopposite estrogen. Pilihan pertama ada pil kontrasepsi kombinasi. Dilihat apakah ada efek androgenik apa tidak. Itu dilihat obat-obatannya. Kalau efek androgenika tinggi, ini jangan dipakai. Jangan dipakai, jangan dipakai, jangan dipakai, jangan dipakai. Itu anti androgenik efek itu ini yang Anda pakai, drosperinon. Karena SOPK androgennya tinggi. Jadi Anda jangan pakai yang ini, Anda pakai drosperinon. Atau disogestrol. Ini juga bisa. Ya. Atau drosperinon, Yas atau Yasmin. Yang efek androgenika paling rendah. Ya. Ya, pil kontrasepsi kombinasi. Nah, efeknya ini. P-nya menekan LH, E-nya menekan ini, SHBG-nya meningkat, testosteronnya ini meningkat, testosteronnya ini menurun, sehingga trifosferinolnya menurun. Sehingga bisa dipakai untuk gangguan haid atau bisa dipakai untuk hirsutism. Ya. Nah, ini mekanismenya. Ya. Nanti tolong dibaca. Nah, kalau ada pasien datang dengan metroragi, nah, stop perdarahan dengan medical treatment. Medical kuretase. Tujuannya apa? Tisu kolaps. Jadi kalau mens itu berhenti, kalau seluruh jaringan endometrium lepas bersama-sama. Pasti dia berhenti. Maka pakai apa? Hormon progesteron atau estrogen progesteron. Karena mekanismenya di sini. Dengan atau ditambah dengan NSAID atau antifibrinolytik. Antikoagulopati. Ingat kemarin, kuliah kemarin, koagulopati hormonal. Jangan pakai meterhin. Keliru kalau pakai meterhin. Atau Anda bisa memakai kuretase surgical dengan kuret. Kuret, belakang, dinding belakang, dinding depan bersama-sama
terjadi tisu kolaps, pasti perdarahannya berhenti. Hentikan dengan tisu kolaps pakai hormonal atau pakai medical ureter. Lalu kalau pasiennya belum siap hamil, pakai pil kontrasepsi kombinasi atau DMPA atau siklik progesteron terapi boleh. Nah, kalau orangnya kepengen hamil, langsung kita pacu dengan clomiphene citrat. Kalau tidak mempan semuanya dan pasiennya sudah tua, kita endometrium ablasi dengan hysteroscopy atau histerektomi. Ya. Nah, ini kontrasepsi kombinasi. Ini progestin terapi. Ya, tinggal dibaca saja. Ya, oke. Nah. Ya, pemilihan. Nah, kita pakai pil kombinasi yang betul-betul efeknya efek progestin impact. Dia bisa anti-estrogen, endometrium, supres dari hiperplasi, sehingga menstruasinya menurun. Dia menekan gonadotropin, tidak terjadi ovulasi. Dia anti-mineralokortikoid, sehingga water retensinya itu rendah, blood pressure-nya turun, sehingga kalau dipakai lama, dia tidak mempengaruhi berat badan dan tidak mempengaruhi hipertensi. Androgenik efek ini dan yang ini. Ya, ini mekanisme kerja dari progestin efek ini tadi. Nah, yang dipilih yaitu ini. Terus ini aman. Jangka waktu tidak menyebabkan gemuk, tidak menyebabkan hipertensi. Kalau ada hirsutisme bisa hilang, tapi tidak bisa hamil karena dia menekan gonadotropin. Memang untuk orang-orang yang remaja yang belum pengen punya anak, itu kita pakai ini. Ya, pakai progestin atau pakai suntikan. Nah, hiperandrogenisme tadi ini terapi KB, PLKB ini ya, dasarnya terapi ya. Hormonal untuk akne. Ini begini. Dikasih pemakaian kombinasi oral pill ya. Akibatnya aknenya sembuh. Dipotong garis di sini, memakai kombinasi, SHBG-nya menempel di sini, meningkat, terjadi blok di sini, akibatnya aknenya sembuh. Itu mekanismenya. Ya. Drosperinon yang tadi, yang kita pakai drosperinon ini, rumus bangunnya, ini rumus bangunnya, dia memotong di sini, ya, sehingga kalau kita pakai nah ini drosperinon memotong di sini, sehingga aknenya bisa hilang, sembuh dia. Ini pada remaja yang memang ada SOPK, tapi memang keluarnya di akne, hirsutisme dan lain-lainnya. Ya, terapinya ini. Atau spironolakton atau ini. Nah, ini. Yes. Nah, kita kembali ke induksi ovulasi dan simulasi ovarium. Ya. Yang kemarin sudah, WHO tipe 1, 2, 3, dan 4. Obat-obat yang dipakai untuk ovulasi, anti-androgenik itu, gonadotropin itu, insulin synthesizer, agonis dopamin itu. Obat-obat yang dipergunakan ini. Nah, sekarang,
anovulasi SOPK. Turunkan berat badan, perbaiki keadaan umum. Terjadi ovulasi atau tidak terjadi ovulasi. Ya. Clomiphene citrat. Ovulasi. Ovulasi, hamil, tidak hamil. Anovulasi, nah sampai 3 kali siklus. Ya, 3 kali siklus bisa dikatakan resistensi clomiphene citrat. Nah ini, induksi ovulasi, nah ini. Induksi ovulasi kita pakai ini, seret, nanti dipelajari saja. Kalau gagal hamil, KS gagal di sini. Ya, atau di sini terjadi ini. Nah, resistensi insulin, resistensi clomiphene citrat. Ini kriterianya. Kalau ini clomiphene citrat gagal. Kalau ini resistensi clomiphene citrat. Ada 2 kriterianya. Ini caranya seperti ini. Kapan dikatakan gagal, kapan resisten. Kalau resisten, kita terapinya dexamethasone, metformin, LOD. Kalau KS gagal, ya kita naikkan dosisnya. Ini kan kenaikan dosis ini. Naikkan step by step. Kalau resistensi, langsung berarti. Tapi kalau pertama gagal, kita naikkan dosisnya. Ini jadi 50, ini jadi 3 kali, dan seterusnya. Ya. Hamil, tidak hamil. Gagal clomiphene citrat atau resistensi. Kalau resistensi, clomiphene citrat, skema berikutnya. Letrozol, kombinasi letrozol dexamethasone, ada ovulasi atau anovulasi, lini kedua. Lini kedua. Ya. Nah ini, KS dengan metformin, seperti ini pemberiannya. KS dengan metformin. Atau KS glutathione atau dexamethasone, pemberiannya seperti ini. Ya. Atau dengan letrozol, anastrozol, kita bisa pakai. Kedua, gonadotropin atau laparoscopic ovarian drilling. Ya. Nah, ini. Kapan kita kasih terapi dengan CC resisten itu ini. Gonadotropin. Ya. Drilling ovarium. Tekniknya, tujuannya, mekanismenya kerjaan seperti ini. Nah, KS itu wajib kita pakai oleh karena mudah pemakaian orang. Side effect-nya turun. Ya. Terus R rasional. Jadi murah, aman, dia rasional, dan cukup efektif. Dan murah. Jadi marem. KS itu marem. Murah, aman, rasional, efektif, sama murah. Atasnya tadi mudah, bawahnya tadi murah. Jadi KS itu marem. Ya. Bisa Anda pakai, BPJS pun masuk.
karena murah. Ya. Ya ini. Gonadotropin. Ini penggunaan gonadotropin. Ya, nanti dibaca saja. Sama dengan yang kemarin. Step 1, step 2, selamat belajar. Terima kasih. Sudah? Jelas, Mas? Ya, Prof. Jelas, Prof. Gimana? Apa yang masih belum jelas? Gimana? Penting enggak ini semuanya? Penting, Prof. Penting, Prof. Penting banget. Ya, ya. Gimana? Gimana? Penting Sistematik. sekali. Prof, izin Prof bertanya, Prof. Apa? Maaf Prof, pada PUA yang penggunaan KB hormonal, itu kan kadang kan sering sekali di dalam sehari-hari kita temui, kadang-kadang PUA-nya itu padahal sudah diberikan terapi seperti yang tadi Prof katakan, tapi kan berulang kembali. Itu sebenarnya ada butuh istirahat dulu untuk menstabilkan hormon atau bagaimana Prof? Apa harus terapi hormonal yang siklik 3 bulan itu? Tersuwun Prof. Ya. Iya, kalau saya itu usia berapa orangnya itu? Misalnya usia reproduksi, Prof. Memang mereka belum kepengen hamil ya anak itu ya. Menjarangkan, sudah hamil, terus untuk menjarangkan anak selanjutnya, misalnya seperti itu. Kadang-kadang pemakaiannya sudah berlangsung lama baru muncul keluhan. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Prof? Iya, biasanya kalau toh itu kita kombinasi dengan fibrinolitik atau koagulopati seperti asam tanexama atau asam evenamide ya. Dikombinasi sama itu aja sementara. Siapa tahu bisa mengurangi perdarahannya ya. Iya, baik. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Tanya, Prof. Gimana? Ya, ini Prof tadi yang pengobatan untuk PCOS yang menggunakan metformin dengan kortikosteroid, Prof. Nah, itu untuk kortikosteroidnya sendiri, untuk pemakaiannya sendiri gimana, Prof? Yang kita tahu kan metformin itu kan jangka panjang, paling nggak 3 bulan, dong, Prof. Metformin? Ya, metformin. Ya. Nah, itu untuk kortikosteroidnya seperti apa, Prof? Apakah perlu tapering atau kayak gimana gitu, Prof? Pak, kita kembalikan di mana ya slide-nya ya. Itu kortikosteroid. Kortikosteroid. Ya, itu tadi, Prof. Mana ya? Kelewatan nggak ya, Prof, tadi, Prof? Iya, kelewatan. Nah, ini. Ini kayak dexamethasone. Ya itu. Iya, Prof. Kalau kita pakai pemberiannya dexamethasone, kalau sementara saya pakai 3 bulan tuh, Mas. Iya, Prof. Ya, ini. Hari kelima. Saya terima telepon dulu ya. Halo? Iya, Prof. Apa? Iya. Pasiennya, Mas, pasiennya sudah datang belum? Ya sudah, periksanya kapan ya? Besok siang ya, tapi ya siang ya. Jam 12 itu ya. Yuk. Gimana, Mas? Sudah jelas? Diberikan hari kedua sampai hari kelima. Nah, ini. Dosisnya ini. Ya. 2 miligram ya, Pak. Kombinasi dengan KS. Kita kasih bersama-sama niklofin citrat. Ya. Kalau sudah terjadi ovulasi ya sudah, kita enggak perlu apa-apa lagi. Ya toh? Iya, Bang. Kombinasi. Jadi kita kombinasikan dengan niklofin citrat. Kalau gagal ya kita ulangi lagi gitu saja, Mas. Ya. Sudah jelas? Siap, Prof. Apalagi? Ini letrosolnya ini, kalau letrosol. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Jelas, Prof. Sudah, Prof. Gimana? Diambil apa enggak ini? Ambil lah, Prof. Bisa diambil, Prof. Saya mohon izin.
Nah, diambil ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Berarti saya bagian masak, Anda bagian makan tuh ini. Ini yang masak kan saya ini. Wah, dari mana-mana. Iya. Ya, Disuapin malah, Prof. Setelah matang dimakan gitu ya. Malah disuapin kalau kayak gini namanya, Prof. Ah, berarti Anda tambah pinter, saya tambah bodoh nanti. Enggak, Prof. Ini Tambah diambil pinter ya. Sama. Mohon Ya? izin diambil. Ya, enggak apa-apa, semuanya diambil, silahkan. Ya, Terima nah, kasih. ya. Saya pindahkan ke tempatnya Mas Yosa ya, yang kemarin toh ya. Iya, siap, Prof. Nanti biar diambil sama yang lain. Yuk, Ya. monggo. Saya proses dulu ya Mas ya. Ya, nggak Ya, apa-apa, Prof. Prof. Makasih, Prof. Monggo. Prof. Eh. Anu ini. Ini tadi sudah. Ya. Nanti kalau sudah masuk, bilang saya ya Mas ya. Ya, siap, Prof. Ini saya proses dulu. Dipindah. Dikirim. Kirim seperti kemarin. Profnya udah keluar kayaknya. Ya, udah keluar. Ya udahlah, nanti tak kirim. Ya. Oke. Besok ada nggak sih? Prof Nur. Prof Nur. Oh, jam berapa? Prof Nur, lusa, Dokter Hari. Oh, jam berapa, Prof Nur? Hari Kamis. Jam 9 kan Prof biasanya. Nur jam 9, kata Mbak Nora. Oh, Besok ya. Siap. Kasus ya? Kuliah doang kan? Enggak, ada maju. Kuliah sama kasus. Kasus apa? Agung, ya. Bung. Oh, Agung. Ini tidur, Agung ini. Tidur. Ini gambarnya gimana sih? Kok nggak bisa hilang? Nggak muncul lagi sih gambarku? Aduh. Nanti Nggak muncul. usah muncul, nanti yang keluar gambarnya anak-anak nanti. Bleh. Apa? Udah ya? Sebentar, jangan ditutup. Dokter Fajar mau kasih kuliah. Hah? Nah, loh. Dokter Fajar Tapi kapan? beliau nggak bisa pakai Zoom. Terus Direkam aja, direkam. ada yang... Iya, Be? Direkam. Pak Lambang kan bisa, Pak Lambang. Beliau minta dibantu. Yowes, aku, kapan? Kapan? Iya, Pak Suryo mau kapan? Loh, tergantung Pak Fajar. Dokter Fajar bisa kapan? Oh, ya katanya kok ya. Oh ya udah, kalau gini Dokter Suryo siap. Kalau Dokter Fajar nyuwunnya kapan, nanti Dokter Suryo siap. Apa disuruh datang ke Semarang? Ke Semarang. Udah balik lagi. Gitu. Ya, oke. Nanti dikabari, Bos. Pak Lambang jago lagi fit. Hah? Lah, Oh, buktinya kok bingung kok. aku ada maju jurnal ya sama dia? Eh. Hah? Ini Bang Desmi kemana nih? Ah, Desmi mah di semak-semak dia. Yang muncul nih muncul. Nah. Wait. Tuh, kan? Oh, udah gambar travel lagi sekarang. Travel. Ah. Iya, travel. Memang gede. Nah, tuh di hutan tuh. Lihat tuh. Oh iya ya. Ah. Iya. Nih, Sendirian lagi yang punya travel tuh. Masih di hutan. Iya, sendirian lagi dia tuh. Lihat tuh. Ah. Agung mana, Agung? Konsentrasi dia. Kenapa? Agung di atas perut. Bisa ini di atas kirim perut. loh. Polip endometrium kan gampang tuh. Satu ya? Yes. Oke. Oke. Yes. Oke. Oke. Dah. Ya. Oke. Yuk. Thank you. Caranya gimana sih settingnya? Mana sih kamu kirim kemana, Fit? Ke HP yang satu. Oh.